Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mulai masuk ke pembahasan yang berbeda. Kita akan membahas mengenai turunan numeris. Nah, kita coba lihat dulu ide sederhana bagaimana kita bisa mendekati suatu nilai turunan dari suatu fungsi. Jadi misalkan kita punya fungsi fx dengan garis melengkung ini. Nah, di titik x0 ini nilai turunan fungsi f ini tentunya adalah sama dengan nilai kemiringan. Saya simbolkan dengan huruf M di sini, maksudnya M itu adalah kemiringan atau bahasa Inggrisnya slope. Nilai kemiringan dari garis lurus yang menyinggung fungsi f ini atau kurva ini di titik ini, di titik x0, fx0. Jadi ini adalah fx0. Diulangi, jika ini adalah fungsi f-nya, kurva yang melengkung ini, yang melengkung ke sana, maka nilai turunan f ini di titik x0 itu sama dengan nilai kemiringan dari garis lurus yang menyinggung kurva ini di titik ini. Oke. Nah, nilai kemiringan ini akan coba kita dekati dengan suatu cara, yaitu bisa misalkan begini. Kita ambil titik lain di sebelah kanannya x0, katakanlah berjarak h, sehingga titik itu nilainya adalah x0 ditambah dengan h. Nah, kemudian nilai fungsinya misalkan kita ketahui nilai fungsi di titik x0 plus h ini, maka ini adalah fx0 plus h. Nah, maka kita coba bentuk garis lurus yang menghubungkan antara titik ini dengan titik yang barusan kita tentukan ini. Itu garis lurusnya adalah ini. Sehingga dari garis lurus ini sekarang kita bisa hitung nilai kemiringan dari garis lurus ini, yaitu nilai M sama dengan tentunya adalah, ya kita hitung saja delta Y per delta X nya ya. Kalau ini katakanlah delta F nya, ini berarti delta X nya. Delta F nya adalah fx0 plus H dikurangi fx0, karena ketinggian ini adalah fx0 plus H, lalu ketinggian sekian ini adalah fx0, maka selisih delta F nya adalah fx0 plus H min fx0. Kemudian selisih dari sini ke sini adalah, atau jarak dari sini ke sini adalah H, sehingga kemiringannya adalah fx0 plus H min fx0 dibagi dengan H. Nah, maka ini salah satu cara sederhana bagaimana kita mendapatkan pendekatan, atau kita memberikan pendekatan untuk nilai turunan f di titik x0. Tentunya sepintas kalau memang bentuknya seperti ini, bentuk f-nya, ya kita bisa semakin mendekati nilai turunan yang diharapkan dengan cara memperkecil nilai h. Kalau kita perkecil nilai h, berarti x0 plus h itu akan semakin mendekati ke x0 ini, sehingga garis yang akan kita bentuk dengan menghubungkan dua titik di sini itu akan semakin mendekati kemiringan dari si garis ini. Itu ide sederhananya. Kemudian selain itu kita juga bisa ini tadi kalau kita tentukan titik di sebelah kanannya x0, kita juga bisa tentukan titik di sebelah kirinya x0 sejauh h, misalkan jadi x0 min h, maka juga kita bisa bentuk garis dengan kemiringan yang seperti ini. Maka kita bisa cari kemiringannya di sini adalah M sama dengan tentunya adalah fx0 dikurangi fx0 min h dibagi dengan h. Ya, kalau ini pakai cara yang pertama tadi, kita katakan ini cara dengan metode langkah maju. Kalau yang belakang, yang ke kiri tadi adalah langkah mundur. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkonstruksi suatu pendekatan untuk mencari nilai turunan di nilai turunan suatu fungsi di titik tertentu. Nah, kita akan memanfaatkan suatu teorema. Andaikan
x0, x1, xn adalah titik-titik yang berbeda di interval A, B. Dan f itu adalah merupakan fungsi yang dapat diturunkan sampai orde n+1. Ini maksudnya begini ya, pada interval A sampai B. Jadi kita baca C pangkat n+1 AB ini adalah himpunan yang berunsurkan semua fungsi yang dapat diturunkan sampai derajat n+1. Artinya kalau saya tuliskan berarti ini df per, kalau variabelnya x ya, berarti df per dx ini sampai derajat n+1 juga n+1 ini ada ya, nilai turunannya itu ada. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Maka teorema ini menyatakan bahwa untuk x anggota interval terbuka A, B terdapat bilangan, kita sebut saja sebagai Cx, ini saya tutup dulu. Cx, terdapat bilangan Cx itu ada di antara Cx di dalam selang AB dengan fx itu, untuk x ini fx itu sama dengan polinomial x ditambah dengan f n+1 di titik C tadi dibagi dengan n+1 faktorial lalu dikalikan dengan x min x0 kalikan x min x1 terus kalikan nanti x min xn sampai x min x. Nah, Px sendiri adalah polinomial yang dibentuk dari sigma f x j dikalikan l n k, lalu ini adalah x, ini berarti adalah k ya, k nya berarti dari 1 sampai dari 0 sampai n. Ini tergantung kita polinomialnya sampai orde berapa. Kalau melihat di sini sampai n, maka berarti ini polinomialnya sampai n ya. Jadi sesuai seperti itu. Oke, jadi teorema ini akan kita manfaatkan untuk mengkonstruksi pendekatan semacam ini. Nah, sekarang kalau kita andaikan kita hanya punya 3 buah kita punya hanya 2 buah data saja. Andaikan kita punya data di sini aja, kita punya data diberikan data x0 dengan fx0 dan satu lagi adalah x1 fx1. Jadi kita hanya punya 2 itu, maka kita akan kalau kita mau menuliskan persamaan ini, kita hanya bisa menggunakan polinomial yang sampai derajat 1 saja di sini. Ya, jadi polinomialnya adalah, atau kita bentuk dulu LNK-nya. LNK tentunya Lagrange interpolating polynomial yang dibahas di pembahasan sebelum ini ya. LNK-nya berarti di sini kita hitung L10 dan satu lagi adalah L11. Nah, kalau L10 berarti di atas ini apa? X min, ini 0 berarti ini X min X1. Lalu sini adalah X0 min X1. Kemudian
Kalau yang satu-satu berarti kita punyanya adalah X min X0 dibagi dengan X1 min X0. Nah, kemudian sekarang misalkan kita diberikan data ini, misalkan X1-nya itu, misalkan X1 itu sama dengan, atau kita bentuk H, yaitu adalah X1 min X0. Maka ungkapan ini bisa kita tulis menjadi X0 plus H, F X0 plus H. Ya, ungkapan yang ini bisa kita tuliskan seperti ini sekarang. Oke, dari dua ini kita bentuk nilai H, maka sekarang yang data kedua bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Maka kalau kita hitung L10-nya, kita buka ini, berarti kita punya X min X0 min H dibagi dengan X0 min X0 min H. Lalu kemudian ini berarti sama dengan X min X0 min H, yang ini adalah min H. Kemudian yang ini berarti sama dengan X min X0 dibagi dengan X0 plus H dikurangi dengan X0, sama dengan X min X0 dibagi dengan H. Oke, seperti itu. Sehingga sekarang kita akan membentuk fungsi F sama dengan, atau kita bentuk dulu polinomialnya, Jadi P X-nya itu sama dengan F X0 nanti dikalikan dengan L10 X, lalu ditambah dengan F X1 dikalikan L1,1 X. Fx0 kita tulis lagi, Fx0, lalu L10X ini tadi adalah yang ini, berarti kalikan X min X0 min H dibagi dengan min H. Lalu Fx1 berarti adalah Fx0 plus H, lalu L11 adalah ini, yaitu X min X0 dibagi dengan H. Itu polinomialnya. Nah, kemudian sekarang kalau coba ini kita turunkan, fungsi F ini, kita akan tentukan di sini ya, tentukan di sini dengan P yang seperti ini. Coba kita turunkan terhadap X, berarti kita punya F df per dx yang nilainya sama dengan, atau kita tuliskan sebagai F aksen X itu sama dengan, berarti adalah dp per dx ditambah dengan turunannya ini ya, yaitu sama dengan d per dx turunannya fn plus 1 ini dikalikan itu semua X min X0 dikalikan X min X1, lalu ini ditambah dengan Fn plus 1 C, lalu ini adalah turunannya terhadap X ya, maka dikalikan berarti turunannya d per dx dari X min X0 dikalikan X min X1. Nah, X1 langsung aja sekarang saya ganti menjadi X0 min H. Ya. Karena ini tadi minus, di muka sini juga minus. Ini diturunkan. Nah, di sini kelupaan saya, di sini seharusnya tadi karena N-nya sudah jelas 1, maka di sini turunan orde 2 ya. Saya tulis begini. Berarti ini juga turunan orde 2. Nah, yang bagian ini bisa kita hitung. Oke, nggak masalah karena bentuk PX-nya ini sudah jelas, bisa langsung kita hitung. Sementara yang bagian ini, yang bagian suku kedua ini kita tidak bisa menghitung karena apa? Karena
dalam pernyataan teorema ini perhatikan, teorema menyatakan bahwa untuk X ini kita akan punya bilangan Cx yang bisa kita masukkan ke dalam persamaan ini sehingga berlaku gitu. Jadi Fx ini kalau kita dekati dengan Px, maka sisanya akan bisa dihitung, kekurangan dari pendekatan itu bisa dihitung dengan menambahkan suku ini, yaitu menghitung nilai turunan F pada orde n plus 1 di titik C itu. Berapa C-nya? Ya tidak bisa ditentukan secara rumus yang baku ya, nanti tergantung situasi. Nah, sehingga dalam hal ini biasanya kita akan kesulitan untuk menentukan nilai yang ini. Nah, tapi permasalahannya kalau akan menjadi mudah kalau apa? Kalau yang ditanyakan nilai turunannya adalah di titik, kalau nggak X0 ya X1 misalkan begitu. Ya, kalau nggak di X0 ya X1. Jadi bukan di sembarang X misalkan. Maka pada kasus ini berarti misalkan di titik X J saja, di sini dalam hal ini J itu bisa 0 atau 1. Kalau seperti itu maka suku kedua ini kita masukkan nilai X J nanti. Ya, ini misalkan berapapun kita hitung dapatnya, maka kalau ini dimasukkan nilai XJ entah X0 atau X1, maka salah satu di antara dua faktor ini akan menjadi 0. Sehingga karena dia sebagai pengalih di suku ini, maka itu akan menjadi, suku ini akan menjadi 0. Sehingga kita hanya berurusan dengan yang suku ketiga ini dan yang suku pertama. Gitu. Nah, sehingga dalam hal ini kita memanfaatkan teorema ini untuk menentukan nilai turunannya F di titik, kalau nggak X0 ya X1 pada kasus ini ya. Pada kasus ini kita untuk tentukan nilai turunan F di titik X0 atau X1. Nah, sehingga sekarang coba kita lanjutkan. Ini kita hapus dulu. Berarti kalau kita hitung F aksen di titik XJ, dalam hal ini J itu 0 atau 1, berarti kita akan mendapatkan turunannya P ini dulu. Kita hitung dulu ini. Ini tentunya sudah suatu konstanta, turunkan terhadap X. Berarti kita punya Fx0 dibagi dengan min H. Oke, bagi min H. Kemudian yang ini, yang suku kedua berarti adalah Fx0 plus H dibagi dengan H. Oke, ini bisa kita tata menjadi Fx0 plus H min Fx0 dibagi dengan H. Oh maaf, ini turunan P-nya dulu aja ya, turunan P-nya dulu. P, oke, turunan P dulu aja yang kita tulis. Oke, ini turunan P dulu yang kita tulis. Nah, kemudian sekarang kita bisa masukkan kemudian yang turunan yang ini, suku keduanya. Maka kita tulis di sini sekarang F aksen, F double aksen di titik C itu adalah D per dx dari X min X0 dikalikan X min X0 min H itu adalah F double aksen C. Lalu turunan ini berarti adalah kalau di kuadrat dikalikan aja ini berarti jadi X kuadrat, berarti menjadi 2X. Lalu nanti ada X kalikan min X0, ada min X kalikan X, berarti min X0 kalikan X, berarti nanti ada min 2X kalikan X0, berarti nanti menjadi min 2X 0, min 2X0. Kemudian X min H, jadi nanti akan muncul min H. Kemudian oke, yang lainnya X0 kalikan X0, X0 kalikan min H, ini semuanya akan 0 kalau dituliskan terhadap X. Sehingga kita bisa tuliskan sama dengan F double aksen C 2 kalikan X min X0 min H. Oh maaf, kita tadi ada
ini seharusnya kan tadi di bawah ini ya, harusnya tadi ada dibagi dengan n plus 1 faktorial ya, dibagi dengan n plus 1 faktorial, berarti ini dibagi dengan n plus 1 faktorial. Dalam hal ini n nya 1 berarti 2 faktorial, yang ini juga dibagi dengan 2 faktorial. Oke, berarti ke sini lanjutannya, berarti ini dibagi dengan 2 faktorial, berarti ini dibagi dengan 2 faktorial. Oke, maka sekarang kita bisa tuliskan sekarang ini f aksen di titik xj dengan j nya itu 0 atau 1 sama dengan, ini dia, fx0 plus h dikurangi fx0 dibagi h, lalu ditambah dengan 1/2 faktorial f double aksen c 2x min x0 min h. Oke, ini dia bentuk pendekatan yang bisa kita tempuh untuk menghitung nilai turunan f aksen di titik xj. Ya, kalau pada kasus kita terapkan di sini, maka yang kita gunakan rumus ini ternyata muncul di suku pertama di sini. Ya, muncul di suku pertama di sini. Nah, ini adalah suku ini dapat kita pandang sebagai selisihnya dari nilai sebenarnya, ya, selisih dari pendekatan tadi dari nilai sebenarnya, gitu. Maka dengan metode yang serupa seperti ini kita bisa kembangkan lagi untuk, kalau tadi ini sebagai contoh kita hanya menghitung dari 2 data yang diketahui, maka berikutnya kita bisa kembangkan untuk misalkan ada 3 data yang diketahui, 4 data, 5 data, dan seterusnya. Baik, jadi ini sebagai pendahuluan bagaimana kita membangun konsep turunan secara, atau pendekatan turunan secara numeris ya. Yang dengan cara seperti ini kita bisa kembangkan untuk beberapa titik yang diketahui. Kalau contoh yang barusan saya tunjukkan ini adalah untuk 2 titik yang diketahui, maka dengan prosedur yang sama kita bisa kembangkan untuk yang titik-titik lebih banyak lagi yang diketahuinya. Baik, kita akan coba terapkan ini pada suatu contoh kasus perhitungan. Sekarang ini akan saya hapus dulu. Baik, ini saya tuliskan kembali karena ada hal yang perlu direvisi tadi. Tadi tertulis di sini terakhir ya, sebelum akhirnya dihapus. Di sini PX sama dengan ini. Padahal tadi saya nyebut di sebelumnya di sini adalah turunan P terhadap X ya. Maka harus tertulisnya seperti ini ya. dB per dx. Ke kanan sudah oke. Kemudian yang persamaan kedua di bawahnya, awalnya tadi tanpa dibagi dengan 2 faktorial, lalu karena sudah diperbaiki ini dibagi dengan 2 faktorial. Tapi saya hanya menuliskan di bagian ujung sini ya. Yang ini belum. Jadi harusnya di sini ada juga dibagi dengan 2 faktorial. Oke. Jadi itu agar apa yang tadi kelewat bisa segera diperbaiki ya. Oke, sekarang kita akan mulai membahas satu contoh. Tentunya kita akan menggunakan suku pertama ini saja, karena yang bagian ini adalah ralatnya atau selisihnya dari nilai sebenarnya yang kita tidak bisa tentukan karena asumsinya kita tidak tahu berapa nilai sebenarnya dari turunan f itu di titik xj. Ya, asumsinya kita tidak tahu. Maka kita ingin mendekati dengan suku pertama saja. Yang suku kedua berarti adalah ralat dari perhitungan kita. Oke, sekarang misalkan kita coba terapkan untuk menghitung turunan suatu fungsi f. Katakan misalkan fungsi f nya kita ketahui ya, yang ditanyakan adalah berapa nilai turunan f di titik 1,8. Turunan f di titik 1,8. Misalkan seperti itu, maka dengan memanfaatkan rumus ini kita bisa dekati nilai turunan f itu di titik 1,8. Nah, kemudian
kita akan coba lihat beberapa macam perhitungan untuk berbagai macam nilai H ya. Oke, ini dia bentuk perhitungannya untuk beberapa nilai H. Di sini ditampilkan kolom nilai fungsi f di titik 1,8 plus H. Kalau H-nya 0,1 seperti ini, H 0,05, H 0,01. Dari atas ke bawah itu nilai H-nya semakin menyempit. Maka seperti gambaran di sini tadi, seharusnya nilai kemiringan garis yang didapat itu akan semakin mendekati dengan nilai yang dicari. Nah, nilai turunannya kita dekati dengan nilai-nilai pada kolom ketiga ini. Itu kalau kita pakai H 0,1, maka nilai turunan F di titik 1,8 adalah turunan pertama, itu adalah 0,54067722. Dan seterusnya kalau H-nya 0,01 maka di adalah 0,554018. Nah, nilai turunan F sendiri kalau F-nya adalah nanti seperti ini, berarti bisa dihitung sendiri, nilainya adalah yang sesungguhnya adalah 0,55, dan ini kalau dibelokkan ke angka 5 juga ya. Jadi lihat, dengan nilai sesungguhnya yang seperti ini, maka pendekatan kita yang terbaik adalah dengan menggunakan H yang 0,01. Di antara tiga ini yang terbaik adalah yang H-nya adalah 0,01. Jadi nilai eksaknya sekian, pendekatan kita yang terbaik di sini dari daftar ini adalah yang ini, yaitu ketika H 0,01 gitu. Jadi ini adalah contoh saja. Sebenarnya konsepnya intinya adalah untuk pada bagian ini, intinya adalah kita mendekati nilai turunan pertama dari suatu fungsi itu dengan menggunakan rumus ini ya. Bagaimana kok kita bisa sampai pada sini? Secara prinsip tadi sudah kita turunkan prosesnya dengan memanfaatkan suatu teorema bahwa turunan suatu fungsi f di titik xj itu bisa kita dekati dengan ini kalau kita punya dua data yang diketahui. Nah, kita gunakan pendekatan dengan menghitung suku pertama ini, maka suku kedua adalah ralatnya yang kita peroleh gitu. Baik, ini adalah video untuk bagian pertama pada pembahasan turunan numeris. Selanjutnya kita akan membahas untuk bentuk pendekatan bagi turunan pertama bagi suatu fungsi dengan jumlah data yang diketahui lebih dari 2 ini, yaitu 3 dan 5. Kita akan gunakan bahas 2 macam itu di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Pembahasannya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.